telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani, BNI Syariah, rekening 0388 008 009. Untuk konfirmasi 0813 2969 5359. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang kompatibel, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Tentunya hari ini hari yang istimewa, Yaum Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah adalah Yaum Arafah, satu hari yang sangat istimewa. Satu hari yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Yauma Arafah wa Yauma An-Nahr wa Ayyamat Tasyrik Ayyamu Idu Ahlil Islam. Sesungguhnya hari Arafah, hari menyembelih yaitu besok insyaallah, dan hari-hari tasyrik adalah hari rayanya umat Islam. Jadi kita sekarang sedang berada di momentum yang sangat istimewa.
Bahkan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, telah datang seorang Yahudi lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya saya mengetahui satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat kepada kalian yang mana seandainya ayat tersebut turun kepada kami, akan kami jadikan hari itu sebagai hari Id, yaitu hari raya untuk kami." Maka Umar ibn al-Khattab berkata, "Aku tahu hari itu. Hari itu adalah hari Arafah." Hari ini ya, hari itu adalah hari Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Oleh karenanya kita bersyukur di hari-hari yang baik, hari-hari yang spesial ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Saudaraku sekalian, para hadirin pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah. Di pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki Al-Mas'alah Ats-Tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Di sini muallif Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala membawakan satu tema yang berjudul Wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqid dalal. Sifat pertengahan yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah di antara firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat. Jadi ini yang menjadi keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya ahlu sunnah memiliki sifat wasatiyah, yaitu pertengahan. Maksudnya pertengahan, tidak ekstrim tetapi tidak meremehkan. Pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah telah kami jadikan kalian umat pertengahan. Mari kita lihat. Muallif rahimahullah berkata, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wallati hiya aqidatul Islam as-sahihah. Yang merupakan akidah Islam yang benar. Jadi banyak yang menisbatkan dirinya, oh ini akidah Islam, akidah Islam. Ternyata dari sekian banyak pengakuan-pengakuan akidah Islam, akidah yang sahihah adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wasatun baina aqaid wa firaqid dalal. Memiliki karakter wasat, pertengahan. Di antara akidah-akidah dan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Al-muntasibatu ila dinil Islam, yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Jadi banyak kelompok yang mengatakan kamilah orang-orang yang benar, kamilah orang-orang yang berada di atas akidah yang lurus, ya. Tetapi sebenarnya akidah yang lurus adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Fahiya fi kulli babin min abwabil aqidati wasatun baina fariqaini arahuma mutadaddah. Akidah ahlus sunnah dalam semua bab, dalam semua pembahasan adalah akidah pertengahan baina fariqaini, yang ada di antara dua kelompok. Jadi ahlus sunnah berada di antara dua kelompok. Ara'uhuma,
yang mana dua kelompok ini pendapat mereka mutadaddah, yang saling bertentangan. Maka ahlu sunnah di tengah, ya, di antara dua kelompok yang menyimpang, biasanya antara yang berlebih-lebihan dengan yang menyepelekan. Lalu dikatakan oleh beliau, sa'adzkuru khamsata usuli aqidatin. Akan aku sebutkan 5 pokok akidah yang dengannya aku menetapkan, kata beliau, bahwa ahlu sunnah itu memiliki sifat wasatiyah, yaitu pertengahan. Contoh yang pertama, kata beliau, babul ibadat. Kalau kita bicara tentang masalah ibadah, ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau, tawassata ahlu sunnati fi hadzal bab. Dalam masalah ibadah, ahlu sunnah pertengahan, bainar rafidah was sufiyah, antara kelompok pertama yang berlebih-lebihan, yaitu orang-orang rafidah dan orang-orang sufiyah, dan kelompok yang kedua ad-duruz wan nusairiyah atau nusairiyin. Ad-duruz wan nusairiyin. Jadi ada 2 kutub. Kutub yang pertama ar-rafidah was sufiyah. Ar-rafidah was sufiyah. Rafidah Syiah. Was sufiyah kita tahu at-tasawuf, ya, sufiyah. Walaupun tentunya mereka bertingkat dari yang istilahnya penyimpangannya biasa sampai pada taraf penyimpangannya yang parah, ya, sampai pada taraf penyimpangan yang sangat jauh dari akidah Islam. Mereka bertingkat. Ini 2 kutub. Kutub pertama adalah ar-rafidah was sufiyah. Kutub yang kedua adalah ad-duruz wan nusairiyin. Kelompok Durz dan Nusairiyin. Ini banyaknya di negeri Syam, ya, di Suriah, di Libanon, di Palestina. Bagaimana dikatakan ahlu sunnah ada di tengah? Coba kita lihat. Muallif rahimahullah berkata, farrafidatu was-sufiyah ya'buduna Allah bima lam yashra'hu minal azkari wat tawassulat. Kita mendapatkan bahwasanya orang-orang rafidah, begitupun orang-orang sufiyah, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang tidak disyariatkan, berupa zikir-zikir dan perantara-perantara yang mereka buat. Wa iqamatil a'yadi wal ihtifalatil bid'iyah. Dan tidak jarang orang-orang rafidah dan orang-orang sufiyah, mereka melaksanakan hari raya perayaan-perayaan yang bid'iyah, yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Wal bina'u alal quburi was salati indaha. Dan ada di antara mereka yang al-bina' alal qubur, mereka membangun bangunan di atas kuburan, ya, tempat-tempat mereka melakukan ibadah. Was salatu indaha. Dan sebagian mereka, mudah sekali kita kalau ingin mencari gambar-gambar atau video-video bagaimana orang-orang sufiyah atau orang-orang rafidah, mereka membangun kuburan-kuburan orang-orang mulia di antara mereka, dijadikan sebagai tempat salat, dijadikan sebagai tempat tawaf, artinya berputar-putar, berkeliling-keliling di kuburan orang-orang saleh di antara mereka. Wadhabhu indaha. Dan sebagian mereka ada yang menyembelih di sisi kuburan tersebut. Wa gulatuhum ya'buduna ashabal kubur. Bahkan orang-orang yang ekstrim di antara mereka tidak jarang sampai pada kondisi menyembah kuburan. Bidzabhi lahum, dalam bentuk menyembelih hewan untuk kuburan. Au du'aihim an yajlibu lahum marghuban au yadfa'u anhum marhuban. Atau mereka beribadah dalam bentuk mereka berdoa, memanggil-manggil orang soleh yang ada di kuburan, meminta agar diberikan kebaikan-kebaikan, dan meminta agar dihindarkan dari musibah dan mara bahaya. Jadi ada di antara mereka yang sampai pada taraf yang sangat ekstrim,
di mana mereka mempersembahkan sembelihan untuk kuburan, ya, dan mereka meminta, berdoa, ya Syekh Fulan agithna, 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 ya Zahra agithna, ya Zainab agithna, ya Husain agithna. Itu biasa di kalangan mereka. Ini orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang membuat zikir, ya, yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, membuat tawassulat, perantara yang bertentangan dengan akidah. Mereka membuat hari raya, macam-macam hari raya mereka banyak. Lalu mereka pun membuat ihtifalat, pesta-pesta di mana mereka berkumpul. Mereka menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kuburan-kuburan, membangun di sekitarnya bangunan-bangunan, mereka salat di sekitarnya, mereka tawaf di sekitarnya. Tidak jarang ada di antara mereka yang bukan memurnikan ibadahnya kepada Allah, malah memanggil ruh orang-orang yang sudah meninggal. Ini kelompok yang pertama. Artinya mereka adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang melampaui batas dalam masalah ibadah. Itu satu kutub. Di kutub yang lain, ma'asyiral muslimin, ad-duruzu wan nusairiyun alladzina yusammuna al-alawiyyin taraku ibadatallahi bil kulliyah. Di kelompok yang lain ada kelompok Druz, begitupun kelompok Nusairiyun yang banyak di Syria, ya, Nusairiyah, dan mereka tidak mau disebut Nusairiyah, atau mereka lebih senang disebut Alawiyun, ya, di Suriah sana, ya. Apa yang mereka lakukan? Taraku ibadatallahi bil kulliyah. Mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah bil kulliyah, secara total. Fala yusallun. Kita mendapatkan di antara mereka meyakini tidak perlu salat. Wala yasumun, tidak perlu berpuasa. Wala yuzakkun, tidak perlu mengeluarkan zakat. Wala yahujjun, dan mereka tidak berhaji. Berarti dua sisi. Sisi pertama ekstrim. Sisi yang kedua menyepelekan. Ini dua-duanya tercela. Dan Ahlus Sunnah pertengahan. Ahlus Sunnah berada di tengah. Amma Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, faya'budunallaha bima jaa'a fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlus Sunnah yang disebut sebagai kaum pertengahan, mereka beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang datang di dalam Al-Quran dan datang di dalam sunnah Rasulullah. Jadi apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang diperintahkan di dalam sunnah Rasulullah, mereka laksanakan sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah. Falam yatruku ma aujaballahu alaihim minal ibadat. Ahlus Sunnah tidak meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan atas mereka berupa ibadah-ibadah. Walam yabtadi'u ibadat min tilqa'i anfusihim. Dan di waktu yang sama, Ahlus Sunnah tidak membuat ibadah-ibadah yang baru yang dasarnya dari nafsu mereka. Ini pertengahan. Artinya apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, mereka laksanakan. Apa yang Allah wajibkan, mereka jaga. Apa yang disunnahkan oleh Rasul, mereka maksimalkan untuk mereka laksanakan. Dan mereka la yabtadi'un. Mereka tidak membuat hal-hal yang baru dalam ibadah. Amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai aplikasi dari sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, perkara tersebut tertolak. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang semangat
mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena mereka sadar, ya, tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yakin, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa ayyuta'a biiznillah. Mereka yakin tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dan diikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Karena siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dia larang tinggalkan. Dan Ahlus Sunnah meyakini menyelisihi Rasulullah adalah bahaya yang besar. Menyelisihi Rasulullah adalah bahaya yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hati-hati orang-orang yang berani menyelisihinya, yaitu menyelisihi Rasulullah. An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Jadi pertengahan, ada yang terlalu ekstrim dalam beribadah sehingga dia meninggalkan dunia sama sekali, seperti orang-orang sufi misalnya. Ada yang ekstrim beribadah sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Ya, orang Rafidhah misalnya. Tetapi di waktu yang sama ada yang menyepelekan ibadah. Orang Druz, ya, orang-orang Nusairiyun misalnya, mereka menyepelekan ibadah. Tapi Ahlus Sunnah pertengahan. Apa yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, sami'na wa ata'na. Yang wajib mereka jaga. Yang sunnah mereka perjuangkan agar mereka laksanakan. Maka Ahlus Sunnah adalah ummatan wasata, adalah umat pertengahan. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh yang pertama. Jadi beliau ingin menetapkan bahwa Ahlus Sunnah pertengahan, ya. Contoh yang pertama di dalam masalah ibadah. Contoh yang kedua misalnya kata beliau babu asma'illahi wa sifatihi. Di dalam masalah asma wa sifat, Ahlus Sunnah pertengahan antara mu'attilah dengan musyabbihah, ya. Antara yang menolak nama-nama dan sifat Allah dengan segala tawaif, golongan-golongan yang ada di dalamnya, itu kutub yang berlebih-lebihan, ya. Ada berlebih-lebihan dalam pengertian mensucikan Allah dengan berlebih-lebihan, sehingga mereka berani menolak nama-nama dan sifat Allah. Di kutub yang lain ada yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan, ya, kita katakan musyabbihah, yang mereka mentasbih Allah dengan makhluk. Tangan Allah seperti tangan manusia, mata Allah seperti mata manusia, telinga, pendengaran Allah seperti pendengaran. Ini musyabbihah. Ini dua kutub yang tercela, ya, dua kutub yang tercela. Di sini beliau berkata, tawassata ahlus sunnati wal jamaah fi hadzal babi bainal mu'attilah wa bainal mumatsilah. Ahlus sunnah pertengahan antara kutub yang menolak sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan bagian yang lain yang menetapkannya tetapi menyamakannya dengan makhluk. Ahlus sunnah di tengah. Faminal mu'attilati man yunkirul asma'a was sifat kal jahmiyah. Di antara golongan mu'attilah ada yang menolak secara total nama-nama dan sifat. Itu dalam sejarah disebut Jahmiyah. Siapa? Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan. Begitupun di antara mereka man yungkiru as-sifat kal mu'tazilah, ya, kal mu'tazilah. Ada pula di antara mereka yang menetapkan nama-nama Allah tetapi menolak sifat. Mu'tazilah. Berarti level yang paling parah Jahmiyah, menolak nama, menolak sifat. Di bawahnya Mu'tazilah.
Apa itu Mu'tazilah? Menetapkan semua nama tetapi menafikan semua sifat. Wa minhum man yunkir aktsaras sifat. Dan ada pula di antara kelompok ini yang menolak kebanyakan sifat. Artinya hanya menetapkan sebagian saja. Wa yu'awwiluha kal asy'ariyah. Dan mereka menetapkan hanya beberapa sifat, selebihnya mereka takwil. Kal asy'ariyah. Seperti kelompok asy'ariyah, asy'ariyah. I'timadan minhum 'alal uqulil basyariyatil qasirah. Dan mereka bersandar kepada akal manusia yang lemah, yang terbatas. Ya. Wa taqdiman laha 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memprioritaskan akal dibandingkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faya'riduna an-nusus asy-syar'iyyah 'ala uqulihim. Maka mereka tawarkan nas-nas syar'i, mereka tawarkan Al-Quran dan hadis kepada akal mereka. Akal, menurut kalian gimana ini? Ya, fayu'ridun, ya, fayu'raduna, mereka arada, mereka menawarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepada akal mereka. Menurut kalian bagaimana wahai akal? Fama qabalathu qabaluhu. Apa-apa yang diterima oleh akal mereka diterima. Wa ma ankarathu radduhu aw awwaluhu. Dan apa-apa yang tidak bisa diterima oleh akal mereka kemungkinannya dua. Antara ditolak secara total seperti Jahmiyah dengan Mu'tazilah, atau ditakwil seperti Asy'ariyah. Seperti Asy'ariyah. Jadi yang menjadi standar apa? Akal mereka. Bukan ayat Quran dan hadis yang menghukumi, malah dibalik, ya. Akal yang menghukumi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah orang-orang ahlul kalam. Kaidah dalam golongan ahlul kalam. Wa'addu dzalika tanzihan, dan mereka mengatakan ini bukan menolak, tapi ini adalah tanzih, mensucikan Allah dari kekurangan. Faja'alun nususal mahkuman 'alaiha la hakimatan 'ala ghairiha. Maka dalam kondisi ini mereka balik permasalahannya. Yang seharusnya kita dihukumi oleh Quran dan Sunnah, malah akal kita menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tariqah ahlul kalam. Ini jalannya ahlul kalam. Kalau kita ahlus sunnah tidak begitu. Nanti akan dijelaskan. Fayaj'alunal aqla wahdahu asla ilmihim. Maka mereka menjadikan akal satu-satunya menjadi pokok ilmu mereka. Wa yaj'alunal qur'ana was sunnata tabi'aini lahu. Dan mereka jadikan Quran sunnah itu mengikuti akal, bukan akal mengikuti siapa Al-Quran dan As-Sunnah. La haula wala quwata illa billah. Wal ma'qulati indahum hiyal usulul kulliyah al-awwaliyah. Dan hal-hal yang ma'qul, hal-hal yang logis menurut akal, itulah ukuran mereka. Jadi mereka standarnya adalah logis atau tidak secara akal. Kalau logis, terima. Kalau tidak logis, ada yang nolak seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, ada yang mentakwil seperti Asy'ariyah. Jadi ukurannya apa? Pertimbangan akal, logis atau tidak logis. Al-mustaghniyatu binafsiha anin nususi syar'iyyah. Ini yang heran. Kaidah-kaidah akal mereka tetapkan tanpa harus mempertimbangkan Quran dan Sunnah sebagai sesuatu yang mutlak. Tetapi Quran dan Sunnah tergantung kaidah akal. Luar biasa. Jadi kalau kita katakan, dari mana Anda dapatkan kaidah-kaidah akal? Oh, ini sudah dimaklumi, badihi. Ini sudah dimaklumi, kalau orang yang berakal pasti akan mengatakan ini wajib, ini mustahil, ini jaiz dan lain sebagainya. Itu nggak usah ditanya, kata mereka. Oh, berarti nggak perlu dalil dari Quran Sunnah. Nggak perlu. Artinya menetapkan kaidah-kaidah akal yang nanti dijadikan timbangan untuk Quran dan Sunnah tidak perlu pakai dalil. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah mereka wajibkan harus sesuai dengan timbangan yang mereka buat. Bukankah ini penyimpangan yang begini? Kaidah akal
Mereka tetapkan tanpa mempertimbangkan Quran dan Sunnah. Itu murni hasil akal manusia. Tetapi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu, mereka tidak bisa ambil kecuali melewati proses ditawarkan, didekatkan kepada akal. Kalau akal menerima maka diambil, kalau akal menolak maka dihilangkan, ditaktil atau ditakwil. Nah, ini agak bingung ya. Tapi ya begitu akidah mereka begitu. Coba kita lihat lagi. Walidzalika hakamu biwujubi asya' wa imtina'u asya' ukhra fi haqqillah. Sehingga mereka mengatakan ini wajib, ya. Ini wajib, ini mustahil, ini tidak mungkin fi haqqillah, dan mereka berbicara tentang Allah dengan akal mereka. Li hujaji aqliyatin fi nazarihim, dengan argumentasi akal. I'taqaduha haqqan, yang mereka anggap sebagai kebenaran, wahiyya khata'un mujanibun lis-shawab, padahal itu adalah kesalahan, penyimpangan dari kebenaran. Itu kelompok yang pertama, yang mereka berlebih-lebihan di dalam mensucikan Allah, sehingga mereka menolak nama-nama dan sifat, walaupun bertingkat, tidak satu level. Ada yang ekstrim sekali seperti Jahmiyah, ada yang pertengahan Mu'tazilah, menetapkan nama menolak sifat. Ada yang mereka lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka menafikan kebanyakan sifat dan hanya menetapkan sedikit dari sifat dan meyakini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun di sisi yang lain ada yang disebut dengan mumatsilah. Apa itu mumatsilah? Yadribuna lillahil amsal, yang memisalkan untuk Allah permisalan-permisalan. Misalnya mereka yad'una anna sifatillahi ta'ala tumathilu sifatil makhlukin. Mereka mengatakan bahwa sifat Allah itu semisal dengan sifat makhluk. Mereka berkata tangan Allah seperti tangan makhluk, ya, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, dan lain sebagainya. Berarti ini dua sisi yang berlebih-lebihan. Sisi berlebih-lebihan dalam menafikan, sisi berlebih-lebihan dalam menetapkan. Lalu bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah pertengahan. Coba kita lihat. Fahadallahu ahlas sunnati wal jamaah. Allah berikan hidayah kepada Ahlus Sunnah wal jamaah. Lil qawlil haqqi wal wasati fi hadal bab. Untuk meyakini kebenaran dan perkataan yang sifatnya pertengahan. Walladzi dalla alaihi kitabullahi wa sunnati dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka dalam asma wa sifat adalah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Fa aminu bi jami'i asma'illahi wa sifatihi ats-tsabitah fin nususi syar'iyyah. Ahlus Sunnah beriman kepada semua nama dan sifat yang telah tetap berdasarkan dalil-dalil syar'i, Quran dan Sunnah. Fayasifunallaha ta'ala bima wasafa bihi nafsahu. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya. Wa bima wasafa bihi a'raful khalqi bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mensifati Allah dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Rasul kepada Allah. Ya, sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya dan sifat yang ditetapkan Rasul untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ghairu ta'til, tanpa menolak sedikit pun ayat-ayat atau hadis-hadis tentang asma was sifat. Wala ta'wil, dan tidak mengubah maknanya. Wa min ghairi tamthil, dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala takyif, dan tidak menanyakan bagaimana hakikatnya. Wa yu'minuna bi annaha sifatun haqiqiyah, dan mereka meyakini, beriman bahwa sifat itu adalah sifat yang hakiki sebagaimana dipahami, ya. Lalu bagaimana hakikatnya tidak tahu, bagaimana kaifiatnya, wallahu a'lam bissawab. Sesuai dengan kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wala tumathilu sifatil makhluqin, dan tidak sama dengan sifat makhluknya, amalan biqaulihi ta'ala, sebagai bentuk
realisasi dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kita menetapkannya tanpa menyamakannya dengan makhluk. Dan kita mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, 2 poin. Masih ada 3 poin lagi yang insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain, bahwa Ahlus Sunnah pertengahan, 1 di dalam masalah ibadah dan 2 di dalam masalah memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV.
Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah Mas, jalan ya. Mau berangkat kerja ya Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih berada di rubrik Negeriku Bertauhid. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang wasatiyah, memiliki sifat pertengahan. Pertengahan dalam pengertian tidak berlebih-lebihan tetapi tidak juga menyepelekan. Ya, pertengahan dalam pengertian komitmen dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitupun yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahihah. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, ma'asyiral muslimin, kita mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk ikut berinteraksi dengan kami menggunakan dua layanan. Ada layanan telepon di 0812 1998 1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 93 455676. Ya, hari ini kita membahas masalah akidah. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Kalimantan Barat. Ana seorang ibu rumah tangga mau bertanya. Suami ana selalu membandingkan dengan istri tetangga yang bekerja keras cari uang, sedangkan ana hanya cuma mengasuh anak di rumah ustadz. Apakah ana berdosa hanya mengasuh anak di rumah? Apakah ana berdosa karena ana melawan suami karena ana bosan selalu kena bandingkan ustadz? Dan apakah suami ana berdosa karena selalu membangkitkan kebaikannya karena udah memberi nafkah kami? Allah alam bisawab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada para suami, ini harus didengarkan dengan baik-baik, bahwa Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Ya, tidak perlu kita mengungkit-ungkit sesuatu yang memang wajib secara syariat. Ya, memang itu diwajibkan. Ketika seorang suami meminang seorang gadis, lalu setelahnya mereka menikah, semenjak hari itu suami memiliki kewajiban. Oleh karenanya sebenarnya melaksanakan kewajiban sesuatu yang sifatnya dasar, sesuatu yang sifatnya basic, kewajiban. Kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Dan sebenarnya tidak terlalu dibanggakan juga sebenarnya, karena memang itu wajib. Ya, sesuatu yang istimewa kalau dia bisa memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang wajib atas dirinya. Oleh karenanya kan ada orang yang hanya mengerjakan yang wajib saja, ya bagus, itu bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus kalau yang wajib ini diiringi dengan yang sunnah, ya, mengurangi yang mubah, itu lebih spesial lagi. Ya, artinya kalau suami memberikan hak-hak dasar, ya memang kewajiban. Kalau tidak dikasih, ya berdosa dia. Ya, dan jangan sampai kita memberikan sesuatu kemudian menjadikannya sebagai alat untuk menyakiti orang lain. Padahal yang diberikan pun wajib, bukan sifatnya kerelaan wajib. Beda dengan kerelaan antara wajib. Kerelaan itu ya sifatnya sunnah, ya sifatnya mubah, rela. Tapi kalau yang wajib, ya kalau ditinggalkan dosa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Rasulullah berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, istrinya, ya, istrinya. Dan aku adalah orang yang baik
paling baik kepada keluargaku, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya saya berwasiat kepada para suami, ya, hendaknya mereka bisa berbuat baik kepada istri-istrinya. Ya, fa in karihtumuhunna syai'a, kalau kalian mendapatkan sesuatu yang tidak kalian sukai dari istri kalian, diperbaiki dengan cara yang baik. Ya, diperbaiki dengan cara yang baik, ya. Karena memang fa innahunna khuliqna minadh-dhala'. Sesungguhnya istri kalian itu diciptakan dari tulang rusuk, kata Nabi. Dan tulang rusuk ya tabiatnya bengkok. Kalau kalian biarkan dia bengkok terus. Tetapi kalau kalian terlalu bersemangat meluruskannya, dia patah. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berusahalah untuk terus memberikan wasiat kepada wanita. Dan hendaknya ibu bersabar, ya. Ibu bersabar dengan kondisi ini, berusaha menjaga akhlak, menjaga adab ibu di hadapan suami. Karena bagaimanapun dia adalah surga ibu. Jalan ibu meraih pahala dan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita bisa memanage hati kita, bisa memanage lisan kita, memanage sikap kita. Jangan sampai kita terbawa pada kondisi tersebut. Kadang sebagian istri menantang misalnya, itu tidak boleh. Istri tidak boleh menantang suaminya. Ketika suaminya berbicara, ya biarkan saja dia berbicara sampai selesai berbicara, baru setelah itu kita menasehatinya kalau ingin menasehati dengan cara yang baik, dan tidak perlu dijawab. Nanti malah tidak akan ketemu titik karena suami ya karakternya ingin merasa bahwa dia pemimpin yang harus ditaati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ya, oleh karenanya berusaha bersabar. Kalaupun ada kekurangan suami, ya berusaha dinasehati dengan cara yang baik. Dan suami ya hendaknya berbuat baik kepada istri. Salah satu bentuknya tidak perlu membanding-bandingkan dengan istri tetangga misalnya. Ya ngapain dibanding-bandingkan? Apa faidah yang didapatkan, ya, kecuali madorot, yaitu menyakiti hati istri. Dan seorang wanita tidak ada beban mencari nafkah. Kalau ada suami yang memaksa istrinya, ya dia telah memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban istri. Mereka ta'awun, saling membantu, iya. Tetapi memaksa istri untuk memberikan nafkah, ini tidak ada. Istri tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Tapi kalau memang istri diberikan kelapangan untuk memiliki pekerjaan, ya pekerjaannya pun tidak menyebabkan dia lalai dari kewajibannya, bagus. Atau pekerjaannya tidak bertentangan dengan agama, bagus. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebaik-baik doa di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah doa ini bisa diamalkan sebagaimana orang yang berwukuf di Arafah? Mohon pencerahannya. Wallahu alam bissawab, ya. Memperbanyak membaca zikir tersebut bagus. Ya paling minimal kita membacanya 100 kali dalam satu hari. Siapa yang membacanya 100 kali, maka kelak pada hari kiamat tidak ada orang yang datang dengan pahala sebanyak yang dibawa oleh orang yang mengamalkan zikir tersebut. Ya kecuali yang sama-sama mengamalkan, maka mereka membawa pahala yang sama, yang banyak. Oleh karenanya memperbanyak membaca zikir, ya zikir tanpa membatasi jumlahnya, itu bagus. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya wazkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dalam Islam ada ajaran ayat Al-Fatihah ditempatkan di makam-makam? Tidak. Ya Islam tidak membolehkan. Itu bukan tempatnya. Al-Fatihah untuk dibaca, untuk ditadabburi, untuk diamalkan, bukan untuk ditempelkan di batu nisan. Ya, tidak boleh kita tempelkan di batu nisan. Nabi melarang kita menulis. Sebagian ulama mengatakan makruh. Tetapi kalau makruh ada hajat, tidak masalah. Apa itu hajat? Misalnya karena kuburannya ada ribuan kuburan. Untuk membedakan satu kuburan dengan yang lainnya, dibedakan dengan nama dan tempat lahir. Itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai ditulis tulisan lafaz ayat kursi atau Al-Fatihah, itu bukan pada tempatnya. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Papua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu.
Ini Ustaz mau bertanya soal daging kurban. Baik. Katanya ada pernah saya dengar katanya daging kurban tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Harus dimasak dan dihabiskan. Baik. Pertanyaannya Ibu, benar atau tidak? Baik. Iya. Baik, itu saja pertanyaan Ibu. Itu aja Ustaz. Baik Ibu, barakallah. Mohon penjelasannya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu ada hadisnya. Ya, pernah satu ketika datang ke kota Madinah, dalam saat itu di sekitar Madinah sedang pacaklik, sedang terjadi kesulitan makanan minuman, maka banyak orang-orang sekitar Madinah yang datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah di hari Idul Adha. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, makanlah sebagiannya, sedekahkan sebagian yang lain, dan jangan kalian simpan lebih dari tiga hari. Kemudian setelah itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ada di antara orang-orang yang datang tahun yang lalu yang meminta daging kepada kita, yang menjadikan kulitnya dibuat menjadi geriba, dijadikan sebagai perabotan. Ibu tahu perabotan ya, bejana-bejana. Lalu Nabi berkata, memang masalahnya kenapa? Kalau mereka menjadikan kulit hewan itu dijadikan sebagai alat-alat rumah tangga, baik itu karpet atau macam-macam lah. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah baginda pernah melarang kami menyimpannya lebih dari 3 hari? Ini yang menjadi alasan mereka bertanya. Maka baginda Rasulullah berkata, oh yang itu ya, sesungguhnya aku melarang kalian menyimpan lebih dari 3 hari karena saat itu berada dalam musim yang paceklik, musim yang sulit. Oleh karenanya aku perintahkan kalian tidak lebih dari 3 hari, tetapi ya disedekahkan saja agar orang dapat bantuan. Kalau sekarang, kata Nabi, kalau sekarang makanlah sebagian, sedekahkanlah sebagian, dan simpanlah sebagian. Ya, oleh karenanya ini kondisional, ibu-ibu, kondisional. Kalau memang kondisinya lapang, ya kondisinya lapang, tidak masalah kita simpan lebih dari 3 hari. Boleh tidak misalnya saya besok dapat hewan kurban, dapat bagian diberikan oleh kaum muslimin, lalu saya baru makan sebulan kemudian saya taruh freezer, tidak masalah. Ya tidak ada masalah. Tetapi ya bagusnya dimakan di hari Id dan hari Tasyrik. Sebagaimana tadi dalilnya sudah kita bacakan ya, hadis riwayat Ashabus Sunan bahwasanya hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik adalah ayyamul akal wasyurb, adalah hari di mana kita makan dan minum. Ya, tetapi kalau saya akhirkan saya nggak berdosa, nggak ada masalah. Ya, jadi hukum asalnya boleh ibu, silahkan. Ya, hukum asalnya boleh ibu menyimpannya lebih dari 3 hari. Kenapa Nabi pernah melarang? Karena memang kondisinya saat itu sedang dalam masa paceklik. Ya, tapi kalau dalam masalah normal, dalam kondisi yang biasa-biasa saja ya, hukum asalnya tidak masalah menyimpan lebih dari 3 hari. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana penjelasan pengertian tauhid yang dibagi menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Iya, para ulama menyebutkan ada tauhid yang terkait dengan rububiyah itu dari kalimat Rabb, Allahu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu yang mengurus, yang menguasai, yang mengatur. Artinya kita harus yakin bahwa yang mengurus alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang mencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan ada Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan atau Mbah Pulan penguasa gunung ini, gunung itu, nggak boleh. Kalau terjadi maka kita sudah menyimpang dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu sama kayak Syafi'iyah, penisbatan penyimpangan dalam hal rububiyah, Rabbul Alamin. Ustadz, saya nggak mau itu rububiyah itu lapas bid'ah. Ya terserah mau dinamakan apalah. Yang penting jangan Anda katakan ada pencipta selain Allah. Jangan Anda katakan ada raja selain Allah. Jangan Anda katakan ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah itu dari ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ditambah ya dan nun, uluhiyah. Ya, uluhiyah. Ibadah, uluhiyah itu ibadah. Alaha ya'lahu ilahatan, bimakna
ibadatan. Uluhiyah berarti tauhid ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Kita jangan menyekutukan Allah dalam sholat, dalam doa, dalam puasa, dalam haji, dalam menyembelih dan lain sebagainya. Saya nggak mau Ustadz, zaman sahabat tidak ada pembagian uluhiyah. Ya terserah deh. Yang penting Anda jangan menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Ustadz, berarti kalau orang menyekutukan dalam masalah ibadah, dia menyimpang dalam uluhiyah. Ya iya, itu istilah saja. Ngapain kita mempermasalahkan istilah? Ya uluhiyah, silahkan mau dinamakan uluhiyah atau ibadah atau af'alul ibad, ya terserah. Ya, karena itu bukan hadis atau bukan ayat, tetapi ya min bab yakni tashil, agar mudah dihafal, agar mudah diingat. Sama seperti kita baca kitab, misalnya kitab-kitab fikih Syafi'iyah, ada arkanus sholah kada, rukun sholat ada sekian, rukun wudu ada sekian, rukun haji ada sekian, disebutkan ya. Ada air suci dan mensucikan, ada air suci mensucikan makruh, ada air suci tidak mensucikan, ada air najis. Ini pun sebenarnya tidak ada secara kalimatnya, tidak ada begitu, tapi itu istilah-istilah itu muncul dari dari kesimpulan. Ya, artinya menurut saya nggak usah terlalu dipermasalahkan. Begitupun asma wa sifat. Mana Ustadz dalilnya bahwa Allah asma wa sifat? Ya, walillahil asmaul husna. Allah pemilik nama-nama yang baik. Inna lillahi tis'atun wa tis'una asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsa, yaitu memahami, menghafal, mengamalkan, maka dia masuk surga. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah, dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Kalau mau sholat sebelum takbir, aku selalu baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini ma ataita ibadakas salihin. Apa itu memang ada contohnya? Tidak ada contohnya dari Nabi. Ya kalau ada ya tolong disampaikan hadisnya, riwayat siapa, di kitab apa, ya kita amalkan sama-sama. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, apalagi di masalah salat, ya cukupkan dengan apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya Allah alam bissawab. Dan hendaknya kita meninggalkan hal-hal yang baru dalam masalah agama. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Masih ada waktu sebenarnya 5 menit, tetapi pertanyaannya sudah habis. Saya rasa kita cukupkan saja. Masih ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya ada kendala teknis ya, suaranya tidak muncul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana? Oh, ini dari Medan. Iya. Pertanyaan ibu silahkan. Oh iya. Ini mau bertanya Pak Ustadz. Baik. Ini kan besok ini kan korban. Insya Allah. Ada yang korban, ada yang hari Sabtu. Jadi kan orang yang membantu mengapakan korban itu kan banyak, Ustaz. Banyak. Jadi kedengaran sama kami kan, kalau orang siap dibagi-bagikan itu, jadi orang yang bekerja itu dikasih daging korban, entah 1 bungkus, entah 2 bungkus. Jadi kemana itu Pak Ustaz? Jadi yang mengurus daging kurban diberikan daging lebih sebagai bentuk upah. Iya, orang yang membantu mengerjakan daging korban itu, jadi mau pulang orang dikasih daging korban tuh, entah 1 bungkus orang, entah 2 bungkus orang. Jadi macam mana itu Ustaz? Baik. Boleh apa? Itu saja Ibu ya. Baik, barakallah. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab. Memberi petugas kurban upah dengan hewan kurban, menurut pendapat yang kuat, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, tidak boleh. Jadi saya misalnya menyembelih seekor sapi misalnya,
Lalu saya katakan kepada penjagalnya yang ngurus ada 5 orang, saya katakan kepada mereka, upah kalian adalah kulit, kepala, dan kaki. Itu upah kalian. Dan per orang saya kasih 1 kilo daging atau 2 kilo daging. Itu dalam Islam tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi berpesan jangan berikan kepada jazar, kepada penjagalnya upah dari hewan tersebut. Aku akan memberikannya dengan uangku, kata Nabi. Karena kenapa? Hewan itu sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Jangan ada transaksi dunia yang menguntungkan kita. Apa itu transaksi dunia yang menguntungkan kita? Bahwa kalau kita menjadikan daging itu sebagai upah, maka kita nggak perlu lagi keluar uang. Jelas Ibu ya? Jadi sesuatu yang sifatnya ibadah, hukum asalnya tidak boleh kita mengambil keuntungan dunia. Saya contoh ya, saya ingin meminjamkan uang kepada teman saya, qard hasanah, pinjaman. Apakah boleh saya mengambil untung? Tidak boleh, karena qard yang membalas itu bukan manusia Allah. Saya pinjamkan dia misalnya 10 juta, ya 10 juta balik ke saya. Tidak bisa jadi 11 juta, 12 juta. Kalau ada tambahannya itu riba. Itu riba. Ya, artinya tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya untung. Saya nyembelih sapi. Harusnya saya punya kewajiban memberikan jasa, uang jasa kepada jazar, sang penjagalnya. Saya memberikan dia uang jasa. Tetapi saya gugurkan kewajiban saya mengeluarkan jasa lewat daging. Saya berikan dia daging. Itu dalam Islam tidak boleh. Lain cerita kalau kita memberikan kepada mereka upah. Nih Pak ya, upah Bapak sudah ngurus sembelihan saya, sapi saya kasih 500.000. Upah buat Bapak. Atau sekian ratus ribu, saya kasih upahnya, dibagi sekian. Pak, ini kami ingin beri Bapak daging, sedekah dari kami diterima Pak. Ya, ini bukan upah Pak, ini sedekah dari kami bahwa Bapak harus senang juga. Bapak harus masak daging hari ini. Itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah menjadikan kurban sebagiannya untuk upah atau dijual. Itu pun dilarang dalam Islam ya, baik untuk upah atau untuk dijual. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seorang perempuan salat, apakah dia itu azan sama iqamah? Allah alam bisawab ya. Kalau semuanya perempuan, iqamah saja tanpa azan. Iqamah saja tanpa azan yang saya tahu dari penjelasan para ulama. Ya, iqamah tanpa azan. Karena azan hukum asalnya adalah i'lam bidukhulil waqt, pengumuman masuknya waktu. Dan dia hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di lingkungan ibu sudah ada yang azan, ya tidak perlu lagi azan. Dan suara wanita adalah aurat. Ya, dia tidak memperdengarkan suaranya di halayak ramai. Ya, setahu saya hanya iqamah saja. Itu pun kalau dengan syarat tidak ada laki-laki. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.